Ya sudah. Semuanya serahkan padaku. Saya bagaimana, Paman? Apa saya harus melawan? Tidak boleh, Maesa. Tidak boleh. Begini saja. Pokoknya kamu tinggal di sini, diam di sini. Nanti biar aku sama ibumu yang bereskan ya. Iya. Sabar saja, Maesa ya. Ayo, Farida. Ibu tinggal ya. Minumlah, Kiai, supaya racun di dalam darah Kiai bisa ditawarkan. Lama tidak pernah jamu. Sekali jamu campur tanah. Sudah, Sir. Sana pergi, Sir. Sembelih gede. Kamu ngusir aku ya, Sembara? Aku bukan mengusir, tapi aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Basir yang di saat itu sedang berpantun untuk meledek Kiai Bantaran. Basir baru saja keluar dari penjara Maesa dan kini ia memang sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah Maesa yang dituduh telah mencuri pusaka tasbih langit milik Kiai Bantaran. Kini Kiai Edan itu pun meminta pedang malaikat kepada Sembara. Kelihatan sekali kalau ia begitu menginginkan senjata sakti tersebut. Aku mau minta pedang anakmu. Untuk apa, Kiai? Aku simpan. Di sini juga cukup aman. Aku khawatir. Kalau disimpan di sini, anakmu akan mengambilnya lagi. Tapi, Kiai, dimanapun pedang itu berada, Maesa tetap akan memburunya. Karena itu anakmu harus dibunuh. Kamu harus tegas, Sembara, demi kesejahteraan orang banyak. Gila, dasar Kiai tidak tahu diri. Bisa-bisanya ia menyuruh Sembara untuk membunuh anaknya sendiri hanya karena alasan tasbih jelek yang disangkanya telah dicuri oleh Maesa. Basir yang menguping pembicaraan Kiai Edan itu pun langsung menghampiri Saung dan Bondan anaknya. Ia pun menyuruh keduanya untuk mengambil pedang malaikat dan membawanya ke suatu tempat yang aman agar Sembara tidak memberikan pusaka itu kepada Kiai tersebut. Basir juga menjelaskan bahwa sebenarnya Maesa hanya terkena fitnah Kiai Bantaran saja, sehingga mereka harus membantu dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keduanya pun sangat bersemangat karena tujuan mereka jelas, yaitu untuk menyelamatkan nyawa kakak mereka, Maesa. Betul? Betul. Betul. Janji bisa? Janji. Saya mendapat berita dari teman yang bisa dipercaya bahwa Kama Sutra, pengikut ilmu aliran hitam. Benarkah itu, Kiai? Buktinya, anak sebaik Maesa bisa menjadi jahat. Saya menyesal telah menyerahkan Mahesa kepada Kama Sutra. Mahesa bisa menjadi seperti ini. Semua itu salah saya. Saya tidak teliti lebih dahulu. Siapa Kama Sutra sebenarnya? Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja kentongan tanda bahaya pun terdengar jelas. Sembara yang paham akan maksud dari suara kentongan itu pun langsung berlari keluar dan mendapat laporan bahwa ada kebakaran di depan pintu penjara dan pelakunya adalah seorang nenek-nenek yang juga menyelamatkan Maesa dari penjara tersebut. Kiai Bantaran pun menanyakan kepada wakilnya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Keduanya pun kemudian segera keluar menyusul Sembara. Sementara itu, di luar padepokan, tampak murid-murid Sembara yang sedang mengepung seorang wanita tua yang ternyata adalah Dewi Racun. Wanita itu terlihat sedang menggendong Maesa di pundaknya sambil menghalau serangan-serangan murid-murid padepokan. Entah apa tujuan Dewi Racun menyelamatkan Maesa dari penjara. Kemungkinan karena Maesa adalah murid Kama Sutra. Kejar! Guru, tunggu! Kenapa? Ibu pingsan. Ibu pingsan? Iya.
Pertarungan pun kembali terjadi di tengah hutan. Namun kali ini Dewi Racun sudah tidak terlihat memondong Maisa lagi. Sepertinya ia telah menyembunyikan Maisa di suatu tempat yang rahasia. Murid-murid sembara itu pun hancur berantakan terkena pukulan jarak jauh Dewi Racun yang dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua. Kini tinggallah Kiai Bantaran dan wakilnya yang masih berdiri tegak menantang maut. Dewi Racun pun kemudian segera bergerak cepat melompat ke atas dan melepaskan pukulan-pukulan jarak jauhnya untuk menghajar keduanya. Namun mereka pun mampu menghindari pukulan-pukulan berbahaya itu dengan baik. Lalu keduanya pun membalas serangan wanita tersebut dengan pukulan jarak jauh yang tidak kalah hebatnya. Akan tetapi Dewi Racun pun dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Dewi Racun yang kini telah berada di atas pohon pun kemudian mengancam Kiai Bantaran dengan mengatakan bahwa ia bisa membuat mata sang kiai dan para pengikutnya itu buta semuanya jika mereka tidak segera pergi dari tempat tersebut. Hal itu membuat Kiai Bantaran menjadi ragu dan berpikir keras apa yang harus dilakukan olehnya, karena ia tahu bahwa ancaman Dewi Racun pasti tidak main-main. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk meminta Maisa dikembalikan kepadanya. Namun Dewi Racun pun menjelaskan kalau ia tidak sedang bersama siapapun di saat itu. Ia pun kemudian kembali menegaskan ancamannya kepada rombongan tukang fitnah itu agar segera menyingkir dari tempat tersebut. Akan tetapi tampaknya Kiai Bantaran masih bersikeras untuk mendapatkan kembali Maisa, sehingga Dewi Racun pun segera bertindak dengan menggunakan racunnya sebagai senjata andalan. Guru tua keras kepala. Iya. Aku bisa membuat kedua matamu buta, guru tua, tanpa aku harus beranjak dari sini. Aku akan buktikan itu kalau kau tidak segera pergi dari sini. Bagaimana Ki Ageng? Dia tidak main-main. Hindari korban lebih banyak. Mundur. Ayo mundur. Mundur. Cepat mundur. Mundur. Akhirnya Kiai tukang fitnah itu pun menyerah juga dan memerintahkan pasukannya untuk menyingkir dan kembali ke padepokan sembara. Hal itu membuat Dewi Racun merasa puas karena ia bisa dengan mudah mengusir lawan-lawannya tanpa harus bertarung. Ia pun kemudian segera menuju tempat di mana ia menyembunyikan Maisa. Namun ia pun menjadi terkejut karena Maisa sudah tidak berada di tempatnya lagi. Kemungkinan ada orang lain yang telah membawanya pergi. Dewi Racun pun menjadi sangat khawatir dengan keselamatan Maisa karena sebelumnya ia telah memberi racun kepada anak itu agar menjadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata yang telah menculik Maisa adalah Gandasuli yang memang telah mengikuti sepak terjang Dewi Racun sejak tadi. Kini ia pun menjadi khawatir akan keselamatan Maisa setelah mendengar omongan Dewi Racun bahwa hanya wanita itu sendirilah yang dapat menyembuhkan kembali putra sembara itu. Kiai, pedang malaikat hilang. Hilang? Iya. Padahal tempat ini selalu dijaga oleh murid-murid saya. Siapa kira-kira pelakunya? Siapa lagi kalau bukan Dewi Racun? Dewi Racun sangat cerdik. Dia bisa menyembunyikan pedang malaikat di mana saja dia mau. Sembara, Sembara. Wo, kamu bagaimana sih? Wong, ada tamu kok pelit banget. Pelit bagaimana, Sir? Lah ini ada tamu, para kiai lagi. Lah kuenya mana? Sudah kami makan. Tuh piringnya masih ada. Itulah letak kesalahannya kiai. Kalau dia tidak pelit kan, pasti ditambah kuenya.
Laki-laki Basir datang untuk membuyarkan perhatian Kiai Bantaran, sekaligus sengaja membuat kakek tua itu menjadi kesal karena Basir selalu mengganggu konsentrasinya. Kini Basir pun membahas hal-hal yang sama sekali tidak penting, dan lagi-lagi mereka yang ada di situ pun mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kehadiran Basir pun sungguh membuat percakapan mereka menjadi buyar, dan memang hal itulah yang diinginkan pemuda gendut tersebut, agar mereka tidak menuduh Sawung ataupun Bondan yang kini sudah tidak berada di tempat itu lagi. Sembara pun kemudian memberitahukan kepada Basir kalau pedang malaikat telah hilang. Basir pun berpura-pura terkejut dan tidak mengetahuinya, dan ia pun kemudian justru menuduh dua kiai itu sebagai dalangnya, karena sebelumnya Kiai Bantaran telah meminta pusaka itu kepada Sembara, walaupun kemudian Sembara menolaknya dengan halus. Jangan-jangan Kiai Ageng sendiri yang mengambilnya. Kau menuduh aku? Oh, tidak. Aku tidak menuduh Kiai. Tapi sekedar curiga kan boleh, toh? Sir, aku baru datang dari hutan. Mana mungkin aku? Jangan kurang ajar, Sir. Masa seorang kiai kau tuduh? Siapa saja yang masuk ke kamarmu harus diselidiki. Baik aku, Bondan, atau Sawung Dana, dan juga istrimu Farida. Semua harus diselidiki. Selidik dan waspada itu penting, Sembara. Omongan Basir benar-benar membuat Sembara menjadi naik darah. Si gendut itu pun kembali memperingatkan Sembara agar bisa lebih teliti dan waspada menghadapi segala macam masalah. Suami Farida itu pun tampak terdiam dan sedikit berpikir tentang peringatan Basir barusan, karena mau tidak mau Basir adalah kawan lamanya sejak kecil, yang mana ia telah mengetahui bagaimana watak kawannya itu. Kini kita menuju pada Ganda Suli yang di saat itu sedang berlari sambil memondong Mahesa, dan tiba-tiba saja ada yang menyerangnya dari belakang hingga membuatnya terjatuh dan Mahesa pun terlempar. Penyerang gelapnya itu ternyata adalah dua murid Mak Lampir. Mereka pun kemudian terlibat pertarungan hebat. Keduanya saling mengadu ilmu kanuragan masing-masing yang ternyata telah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi tampaknya Ganda Suli sudah tidak sabar lagi, sehingga kemudian ia pun mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yaitu ajian Margopati yang telah diajarkan oleh Jatmiko. Ajian Margopati. Dua murid Mak Lampir itu pun langsung kabur, namun mereka masih sempat terkena sambaran pukulan Margopati Ganda Suli. Kini Ganda Suli pun kembali membawa Mahesa menyingkir dari tempat tersebut. Sedangkan Mak Lampir yang sedang berada di markasnya pun dikejutkan oleh dua muridnya yang datang dalam keadaan terluka. Keduanya pun memang telah ditunggu Mak Lampir untuk memberikan laporannya tentang perkembangan kasus Mahesa dan Kiai Bantaran. Perkiraan kita semua salah, Guru. Ternyata Dewi Racun tidak mengincar pedang malaikat, Guru, melainkan mengincar Mahesa. Apa? Dewi Racun mengincar Mahesa? Bahkan dia berhasil menculik Mahesa. Tapi diculik lagi oleh Ganda Suli. Diculik Ganda Suli? Iya. Kenapa jadi kacau balau begini? Keduanya pun menceritakan tentang hilangnya Mahesa dengan Ganda Suli yang membawanya pergi. Mereka pun mengatakan bahwa ajian Margopati Ganda Suli berhasil mengalahkan mereka, sehingga kini mereka tidak tahu kemana Ganda Suli membawa pergi Mahesa. Mak Lampir pun kembali bertekad untuk mencari Ganda Suli yang telah menculik Mahesa. Sementara itu, kini Mahesa yang telah berada di sebuah gua bersama dengan Ganda Suli yang berusaha untuk merawatnya di sana. Wanita setan itu pun sengaja menarik simpati Mahesa agar anak itu bisa suka kepadanya. Ia sepertinya ingin membuat putra Sembara itu menjadi kekasihnya. Kini kita kembali lagi kepada Mak Lampir yang di saat itu sedang membicarakan tentang Ganda Suli
di mana menurut kabar yang didengarnya, wanita licik itu bergabung dengan Dewi Ambalika, seorang tokoh sakti golongan putih yang sangat ditakuti karena kehebatannya. Lalu, apa yang Guru khawatirkan? Dia membawa Mahesa ke Padepokan Cempakawangi. Padepokan Cempakawangi? Saya baru mendengar padepokan itu. Aku juga baru dengar berita itu dari si Buraung, bahwa Gandasuli bergabung dengan Ambalika, ketua Padepokan Cempakawangi. Apakah Ambalika begitu hebat, Guru, sampai Guru mengkhawatirkannya? Ya, dia perempuan sakti. Akan semakin sulit bagiku untuk merebut Mahesa apabila benar Dewi Racun bergabung dengan Ambalika untuk menghadapi aku. Aku tidak sudi bergabung dengan perempuan rakus yang selalu mau menang sendiri. Sudah waktunya aku keluar dari sarang. Aku harus bertindak sendiri untuk membereskan para penghalangku. Akhirnya, kini Mak Lampir pun turun tangan sendiri untuk menghadapi musuh-musuhnya, karena sudah beberapa waktu ini ia hanya sembunyi di istananya saja dengan menyuruh para anak buahnya untuk melakukan yang ia inginkan. Sementara itu, di sebuah hutan jalanan desa, tampak Sawung dan Bondan yang sedang membawa pedang malaikat. Mereka pun cukup menjadi pusat perhatian karena membawa pedang yang begitu bagus dan indah. Mereka pun tidak menyadari bahwa di antara orang-orang yang melihatnya itu ada sekelompok rampok yang telah mengincarnya. Ketiga perampok itu pun tampaknya mengetahui kalau pedang yang dibawa oleh kedua anak yang baru saja lewat adalah pedang malaikat. Ketiganya pun kemudian segera mengejar Sawung dan Bondan serta menghentikannya. Keduanya pun tidak mau menyerahkan pedang sakti itu ketika diminta oleh ketiga orang tersebut. Mereka pun langsung berlari setelah menghajar salah seorang dari rampok itu. Heh, ingin seperti kawanmu itu? Kalian ingin mampus rupanya. Asli pedang malaikat. Sudah jodoh kita untuk memilikinya. Ya, mendadak saja di tempat tersebut muncul Kalagondang yang tidak diketahui dari mana datangnya. Raja Jin Merah itu pun tampak senang melihat pemandangan di bawahnya sana. Ia pun menikmati pertarungan anak majikannya itu bersama dengan para perampok. Namun ia pun menjadi terkejut ketika melihat Sawung dapat dikalahkan oleh salah seorang rampok. Di sisi lain, Bondan anak Basir yang menghadapi rampok yang satunya lagi pun juga mulai dapat dikalahkan oleh lawannya, sehingga hal tersebut membuat Kalagondang merasa harus turun tangan. Ia pun kemudian segera menyerang dua rampok tak tahu diri itu sampai terlempar beberapa tombak ke belakang. Ternyata Sawung telah mengenal Kalagondang sehingga ia pun kini merasa aman. Hah? Paman Kalagondang? Paman, mereka orang-orang jahat. Mau merebut pedang itu. Loh, seperti pedang malaikat? Jangan berikan sama dia. Jangan ikut campur Kalagondang. Ini urusan kami. Baut si tebal muka, kau diam dulu. Aku ada perlu sama anak majikanku ini. Pedang malaikat. Pedang ini kan milik Kamasutra. Kenapa dipegang sama kamu? Kalagondang, anak itu mencuri pedang malaikat dari kami. Bohong, pedang itu punya kakak saya, Mahesa. Diam kau bocah. Kau yang diam, Laksa. Kau kira kami takut sama orang macam kau? Kedua rampok itu pun akhirnya nekat memberanikan diri melawan Kalagondang. Padahal bekal ilmu mereka sama sekali tidak cukup untuk bisa menandingi Raja Jin Merah itu. Sehingga kini mereka hanya menjadi bulan-bulanannya saja. Keduanya pun langsung kabur setelah merasakan hajaran Kalagondang. Dan mereka pun merasa tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kakakmu Mahesa ada di mana? Dihukum oleh ayah. Dihukum? Apa perkaranya?
Kak Maisa dituduh mencuri tas bilangit pusaka milik Ki Ageng Bantaran. Lalu? Lalu Kak Maisa dijebloskan ke dalam kerangkeng dan pedang malaikat ini disimpan oleh ayah. Wah, pasti ada yang tidak beres. Lalu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah kakek saya, Mbak Karto, di Desa Giri. Bagus. Desa Giri itu cukup jauh. Simpan baik-baik pedang ini ya. Hilang. Dia bukan manusia. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedang ini banyak yang mengincar. Kita cari sesuatu untuk membungkusnya supaya orang-orang tidak curiga.